Dua orang terluka usai pasukan penjajah Israel melepaskan sejumlah tembakan kepada warga Palestina di Nablus, tepi barat. Pasukan Zionis menyerbu kota Nablus dan sejumlah kota lain di tepi barat Palestina. Penjajah melepaskan sejumlah tembakan yang menyebabkan seorang bocah 14 tahun dan pria 38 tahun terluka. Dengan menggunakan ambulans, petugas Bulan Sabit Merah Palestina bergegas mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Serbuan berulang-ulang tentara Zionis ke kota tua Nablus mengancam nyawa dan mempengaruhi aktivitas ekonomi warga Palestina. Aksi teror pasukan penjajah ini sengaja dilakukan untuk menyebarkan ketakutan di kalangan warga Palestina. تم التعامل مع إصابتين، الإصابة الأولى 14 سنة بالأخذ، والإصابة الثانية 39 عام، شظايا في الرأس والكتف. طبعا كالعادة ورد اتصال في الساعة 9 صباحا إلى غرفة العمليات في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوجود عدد كبير من قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم البلدة القديمة. بتأثر على الخدمة الاقتصادية كتير وبتزعزع الاقتصاد. خوف للناس، خوف كمان خوف للناس انه الناس بتبطل بتصير تخاف تفوت على البلد، فهمت علي؟ فهذا بيأثر كتير. Pemirsa, ketegangan terjadi di Yerusalem Timur saat aparat keamanan Israel menghalangi umat Kristiani Palestina yang hendak menuju gereja. Insiden ini memicu sorotan karena menyangkut akses ibadah di salah satu situs paling suci bagi umat Kristen, khususnya komunitas Ortodoks Yunani Palestina. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi kawasan yang masih memanas, menambah kompleksitas isu kebebasan beribadah di wilayah tersebut. Ribuan orang menggelar aksi dukungan untuk Gaza, Palestina. Mereka membentangkan kain kafan raksasa berisi 21.000 lebih nama anak Gaza yang gugur akibat kebrutalan Israel. Jalanan kota Roma, Italia berubah menjadi saksi aksi solidaritas warga untuk Palestina. Mereka melakukan long march sambil membentangkan kain kafan putih berisi tulisan nama anak-anak Gaza yang gugur akibat kekejaman Israel. Lebih dari 21.000 nama ditulis di atas kain kafan raksasa itu. Bentangan kain kafan raksasa ini menjadi perhatian publik di seluruh wilayah Italia. Dalam aksi ini, warga juga menyampaikan sejumlah tuntutan seperti penolakan agresi militer Israel dan penghentian genosida terhadap anak-anak di Gaza, Palestina. Kapal-kapal kemanusiaan untuk Gaza Global Sumut Flotilla berangkat dari Barcelona, Spanyol untuk menembus blokade Israel. 70 kapal berangkat membawa 1.000 relawan yang berasal dari 70 negara. Kapal berangkat dari Barcelona membawa 1.000 relawan yang berasal dari 70 negara. Kapal berangkat secara bertahap menyesuaikan kondisi cuaca. Global Sumut Flotilla merupakan rombongan kapal dengan misi kemanusiaan yang dibentuk untuk menembus blokade Israel terhadap Gaza dan mengirim bantuan kemanusiaan. Aksi ini merupakan aksi kemanusiaan yang sama seperti yang dilakukan tahun lalu. Jumlah partisipan dalam pelayaran aksi kemanusiaan kali ini menurut Anadolu Agency hampir 2 kali lipat dibandingkan misi sebelumnya pada September 2025 yang hanya melibatkan 42 kapal dan 462 relawan. Misi tahun ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah organisasi internasional seperti Greenpeace dan Open Arms. Sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, Angkatan Laut Israel menangkap dan menahan lebih dari 400 aktivis pro-Palestina. Israel mencegat 41 kapal Global Sumut Flotilla pembawa bantuan untuk Gaza. Ratusan orang yang ditahan termasuk Greta Thunberg dari Swedia dipindahkan ke pelabuhan Ashdod, 40 km dari Tel Aviv. Seluruh aktivis tersebut kemudian dideportasi ke Eropa.
Pemirsa, warga Iran tumpah ruah di jalanan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Mereka meneriakkan yel-yel hingga membawa bendera Iran sebagai bentuk dukungan. Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota Iran. Mereka meneriakkan yel-yel dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata sambil mengangkat bendera Iran. Warga menyampaikan aspirasinya, yaitu menolak agresi militer Israel dan Amerika Serikat. Aksi warga juga diwarnai dengan orasi di mimbar-mimbar bebas di tengah kota. Dukungan untuk Iran juga mengalir dari negara lainnya. Warga Tokyo, Jepang turun ke jalan menyuarakan dukungannya terhadap Iran, Lebanon, dan Gaza. Sambil membawa bendera Palestina dan Iran, mereka bernyanyi menyerukan kecaman terhadap serangan yang dilakukan Israel yang telah menewaskan warga sipil. Ribuan warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan tewas atau terluka selama operasi militer Amerika Israel di Iran. Hampir 5.000 korban merupakan perempuan yang tidak memiliki peran dalam urusan militer. مصدومین زیر 18 سالمون آخرین جنبندی که انجام شد 2115 نفر رسید و تعداد کمتر از 5 سالمون هم 124 نفر و کمتر از 2 سالمون 70 نفر در سیستم ما ثبت شده و متاسفانه نزدیک به 5000 نفر از مصدومینمون مصدومین خانوم هستند که اگر بخوام عدد دقیقش رو خدمت شما عرض بکنم 4993 نفر تو این حوادث خانم ها آسیب دیدن که به هر حال هیچ نقشی در بحث نظامی و نظامگری نداشتن. بیشترین حوادث مصدومینمون هم در شهرهای تهران اتفاق افتاد، در خوزستان و لرستان، اصفهان، کرمانشاه و ایلام بود. از آمار شهدا بخوام خدمت شما عرض بکنم که تلخترینش همون مدرسه شجره میناب بود که حدود الان زیر 18 سال به 221 نفر رسید که خب تعداد شهدای میناب هم افزایش پیدا کرد، 168 نفر افزایش پیدا کرد و کمتر از 5 سالمون هم 18 نفر و جالب توجه که تعداد شهدای خانممون هم به 258 نفر رسید. ما در حوزه سلامت 118 نفر افراد به اصطلاح دچار حادثه شدن و تعداد شهدامون هم به 26 نفر رسیده. Pasca 21 jam perundingan Amerika dan Iran gagal, kedua delegasi negara tersebut meninggalkan Pakistan. Pemerintah Pakistan mencermati dan siap memfasilitasi kedua negara untuk berdialog di masa mendatang. Pasca perundingan antara Amerika dan Iran gagal, delegasi Amerika, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan pada Minggu pagi waktu setempat. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, dan Kepala Staf Angkatan Darat Marskal Lapangan Asim Munir mengantar J.D. Vance saat ia naik ke pesawat di Pangkalan Udara Nur Khan, Rawalpindi. Sementara itu, delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf juga turut meninggalkan Pakistan. Ghalibaf dan delegasi yang menyertainya tiba di Pangkalan Angkatan Udara Pakistan Nur Khan di Chaklala. Rombongan Iran diantar oleh para pejabat Pakistan termasuk Menteri Luar Negeri Ishaq Dar. Setelah 21 jam pertemuan untuk merundingkan perdamaian, nyatanya Iran dan Amerika gagal menghasilkan kesepakatan yang tengah ditengahi Pakistan. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai 2 hingga 3 isu penting.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, terdapat tawaran Iran, salah satunya adalah pada prinsipnya setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan terhadap wilayah Iran. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran tidak termasuk Lebanon. Juru bicara Iran, Fatemeh Mohajirani menyebut Iran telah mengerahkan upaya maksimal saat bernegosiasi dengan Amerika Serikat di Pakistan. Namun, Amerika Serikat masih menyimpan ketidakpercayaan dan jalur diplomasi masih akan terus berlanjut. مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Menurut Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pihak Amerika mengatakan kegagalan dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika. Menurut Wakil Presiden Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran menyatakan tetap tidak mempercayai Amerika meski telah terlibat dalam fase negosiasi. Iran juga menegaskan masalah Selat Hormuz bukanlah hal yang masuk dalam poin negosiasi dengan Amerika. توصیه‌ای داریم. توصیه اون اینه که آمریکایی‌ها اگر میخوان بیشتر از این آبروشون نره، اینقدر خلاصه خودشون رو به ریسمان کثیف و ضعیف رژیم صهیونیستی گره نزنن. خوب است آبروی آمریکا رو بیشتر از این نبرن. سطح گذاری در کشور تو حوزه های کلان و راهبردی خب قطعا با نظر رهبر انقلاب اسلامی است. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika digelar di Islamabad pada hari Sabtu. Pembicaraan ini dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. ...21 jam negosiasi Amerika dan Iran menemui jalan buntu. Akankah Amerika dan Iran kembali kontak senjata atau kembali ke meja perundingan? Pasca perundingan gagal, Pakistan tetap meminta kedua pihak melaksanakan gencatan senjata.
Sepanjang 21 jam bertemu di meja perundingan yang dimediasi Pakistan di Islamabad, negosiasi Iran dan Amerika buntu. Gagalnya negosiasi kedua negara diantaranya tidak adanya titik temu pada pembahasan program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan pengakhiran total perang di Iran. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar meminta Amerika dan Iran untuk tetap melaksanakan gencatan senjata selama 2 pekan meski negosiasi gagal. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Dikutip dari harian Tehran Times, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan akan segera melakukan perjalanan darurat ke Arab Saudi terkait perundingan Amerika dan Iran untuk menjajaki cara-cara mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut. Pengumuman ini beredar saat kedua pihak tengah berunding. Sementara dikutip dari Iran Today, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut diplomasi Iran tidak pernah berakhir meski dialog Amerika dan Iran gagal. Setelah gagal pertanyaan konflik Amerika, Israel, dan Iran, apakah akan kembali memanas memunculkan perdebatan apa yang akan terjadi selanjutnya di kawasan Teluk. Dosen hubungan internasional dari Presiden University Teguh Reza Shah menyebut pasca gagalnya perundingan Amerika dengan Iran, seharusnya tidak membuat Amerika memutuskan untuk melakukan perang darat yang akan jauh lebih merugikan Amerika. Perlu keberanian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk berkata jujur. Terakhir perkembangan yang saya ketahui adalah mereka meminta $200 miliar untuk menghadapi istilahnya bad guys dari Iran ini, dan untuk itu kalaupun ini benar-benar dilakukan maka perang itu akan sangat luas, akan menjadi perang regional, dan kalau sudah perang regional kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi karena akan sangat banyak pihak yang terlibat. Hormuz sudah menjadi faktor, kemudian kita perhatikan juga sumber-sumber energi lain juga akan terganggu. Sebelumnya Amerika telah menarik 3 kapal induk dan gugus tempurnya ke Timur Tengah. Amerika juga mengaku siap perang darat dengan mengirimkan ribuan prajuritnya. Namun alih-alih takut, Iran justru menyambut invasi darat Amerika dengan memberikan olokan satir "Welcome to Hell" atau selamat datang di